Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Materi sistem pencernaan pada manusia merupakan salah satu materi yang terdapat pada buku tema 3 Makanan Sehat Muatan IPA kelas 5 SD. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita ketahui apa saja kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Berikut indikatornya. Subtema 1. Menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan manusia. Subtema 2. Membaca teks bacaan dan mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Subtema 3. Melakukan kegiatan dalam kelompok, mengidentifikasikan dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Ketika kita makan, makanan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan membutuhkan beberapa proses agar dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pertama, makanan masuk ke mulut, kemudian makanan melewati kerongkongan. Setelah itu, makanan dicerna di lambung. Kemudian terjadi penyerapan sari makanan di usus halus, lalu terjadi pembusukan sisa makanan di usus besar, dan terakhir dikeluarkan di anus. Mari kita bahas lebih detail mengenai organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Berikut organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Organ pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana di mulut terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat 3 organ yang berperan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses dari menghancurkan makanan dilakukan oleh 3 gigi, yaitu gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi geraham berfungsi untuk menggiling makanan, dan gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap atau indera perasa, mengatur makanan di dalam mulut saat mengunyah, mencampurkan makanan dengan bantuan air liur. Lidah sebagai alat indera perasa dapat merasakan rasa manis, rasa asam, rasa asin, dan juga rasa pahit. Rasa manis didapatkan pada bagian ujung lidah. Rasa asam didapatkan pada bagian samping bawah lidah. Rasa asin didapatkan dari bagian samping atas, dan rasa pahit didapatkan dari bagian pangkal lidah. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi sebagai menghasilkan air liur, berfungsi melumasi mulut, membantu menelan makanan, dan melindungi gigi dari bakteri. Organ kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung, sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah, menghasilkan gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong menuju lambung yang terjadi pada kerongkongan. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Organ ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Pada getah lambung menghasilkan beberapa enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengendapkan kasein susu, dan asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Organ keempat yaitu usus halus.
Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan merupakan tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 macam, yaitu duodenum, merupakan usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum sebagai usus penyerapan. Organ kelima yaitu usus besar. Pada usus besar terjadi pembusukan sisa pencernaan menjadi fases yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Organ keenam yaitu anus. Anus adalah saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan sisa-sisa sari makanan yang tidak terpakai atau feses. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, berikut gangguan-gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan pertama yaitu MAH. MAH merupakan istilah yang menggambarkan nyeri pada lambung disebabkan oleh beberapa kondisi. Penyebabnya antara lain yaitu infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, pola makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan berminyak, dan pedas. Gangguan yang kedua yaitu tipes. Tipes merupakan penyakit menular yang ditimbulkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Salah satu penyebabnya yaitu tidak mencuci tangan sebelum makan dan mengakibatkan gejala seperti suhu tubuh meningkat mencapai 30-40 derajat Celcius. Gangguan ketiga adalah diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Salah satu penyebabnya yaitu infeksi virus atau parasit. Gangguan keempat yaitu gastritis. Penyakit gastritis menyebabkan radang yang menyerang pada lambung sehingga penderita akan merasakan rasa perih pada lambung dan mual. Gangguan keenam yaitu usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan atau pembengkakan apendiks atau usus buntu. Sedangkan usus buntu sendiri adalah organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Ikut upaya-upaya yang dapat dilakukan. Upaya pertama yaitu makan makanan sehat dan bergizi, terutama memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kedua, tidak lupa mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, hindari stres. Dan yang keempat, menjaga pola makan dengan teratur. Sampai di sini video pembelajaran materi sistem pencernaan kelas 5 SD. Jumpa lagi di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.